Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد, tentunya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala untayan kasih sayang nikmat yang Allah berikan. Dan semoga rasa syukur ini yang kita tuangkan dengan banyak memuji kepada Allah, banyak melakukan ketaatan kepadanya, senantiasa kita menjadi pribadi yang semakin dekat kepadanya. Dan kita pun berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita sebutkan namanya, kita rindu kepadanya, berharap mendapatkan syafaat darinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Di hari yang penuh kebaikan ini, khatib berwasiat, marilah kita sama-sama terus mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala, seraya melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Hidup di era digital ini membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat, yang lama terasa cepat. Dahulu ketika seorang ingin melaksanakan ibadah haji harus membutuhkan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan, bahkan ada yang lebih dari setahun, tergantung jaraknya karena harus melalui jalur laut. Namun kini perjalanan tersebut bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam. Dahulu ketika seorang ingin mengirim berita kepada seorang melalui surat menyurat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai kepada penerima. Tetapi kini semua berita, informasi, kabar dapat kita dapatkan dalam hitungan detik. Semua informasi yang terjadi di luar negeri dapat kita gapai dalam waktu sesaat. Bukan hanya bisa membaca informasinya, namun bisa menyaksikan kejadiannya melalui layar kaca televisi, layar kaca yang disediakannya. Namun hadirin yang dirahmati Allah, inilah era digital, zaman modern. Segala sesuatu menjadi cepat, instan, dan segalanya menjadi mudah. Namun kehidupan di era digital ini bukan hanya menjadikan sesuatu yang jauh terasa dekat, yang lama menjadi cepat, namun juga membuka peluang adanya pahala dan dosa. Media digital ini bukan hanya bisa menjadikan sesuatu pun menjadi indah dan mudah, namun bisa membuka peluang pahala dan dosa. Media digital bisa membuka pahala yang terus mengalir bila digunakan dalam hal kebaikan dan kemaslahatan. Begitu pula sebaliknya, media ini bisa digunakan dan bisa menjadi dosa yang terus mengalir bila digunakan dalam hal kejahatan dan kemaksiatan. Satu di antaranya adalah menyebarkan berita bohong, berita hoax. Hadirin, dalam Islam, penyebaran berita hoax bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 20 dan 21 Allah menyampaikan fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka kemudian setan membisikkan perkara buruk kepada keduanya Nabi Adam dan Bunda Hawa alaihi wassalam. Dan kemudian setan berkata, tidaklah Tuhan kalian melarang kalian untuk mendekati pohon ini, melainkan Tuhan kalian tidak ingin menjadikan kalian menjadi malaikat, dan Tuhan kalian tidak ingin kalian hidup di dalam surga selama-lamanya. Dan setan pun berani bersumpah, sesungguhnya aku kepada kalian adalah orang yang memberikan nasihat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, iblis terus menghembuskan berita-berita bohong, berita-berita dusta karena kedengkian yang ada dalam dirinya kepada Adam. Sehingga iblis pun berani bersumpah atas nama Allah agar Adam begitu percaya terhadap ucapannya, dan iblis dengki dan tidak suka Adam hidup kekal di dalam surga. Hadirin, penyebaran berita hoax mengatasnamakan figur, mengatasnamakan tokoh dinilai merupakan penyebaran yang efektif. Sehingga kita dapatkan saat ini begitu banyak tersebar berita-berita bohong, berita-berita hoax mengatasnamakan tokoh tertentu, ustadz tertentu, pejabat-pejabat yang mungkin terkenal, para dai yang viral, yang belum tentu orang itu, artis tersebut, tokoh tersebut, dai atau pejabat tersebut yang menyampaikan atau melakukannya. Terlebih sekarang sudah tersedia teknologi yang bisa menggabungkan dua foto yang berbeda tempat dan lokasinya, namun ketika dua foto itu disandingkan bisa seakan bersalaman, seakan berpelukan, bahkan lebih daripada itu. Padahal sejatinya dua foto itu adalah dua foto yang berbeda tempat dan waktunya. Terlebih sudah ada teknologi AI yang mampu menjadikan sesuatu yang tampak realistis, seakan benar-benar terjadi. Saat tampak dalam video tersebut adalah sosok-sosok manusia, para pelaku-pelaku, namun tak lain itu adalah AI belaka. Dan kadang kita tidak terlalu memperhatikan tentang kevalitan berita tersebut. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pun pernah merasakan berita bohong, yaitu ketika Bunda Aisyah difitnah selingkuh oleh orang-orang kaum munafik yang tidak suka terhadap adanya kehadiran Islam, sehingga Allah pun menurunkan surat An-Nur ayat 11-20 yang menyatakan Bunda Aisyah adalah wanita yang suci. Hadirin, dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendapati berita-berita yang terkadang berita-berita itu tidak jelas asal-usulnya. Kadang berita itu berasal dari peristiwa yang kecil, sepele, namun dalam pemberitaannya peristiwa itu begitu besar dan heboh. Terkadang berita itu menyangkut kehormatan seorang, terutama seorang muslim. Tidak jarang rumah tangga suami istri pun berpisah hanya disebabkan berita yang belum tentu kebenarannya. Lalu bagaimana Islam memandang berita hoax tersebut? Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian, sampai ke tempat kalian, sampai ke meja redaksi kalian, sampai ke ruangan kalian, berita-berita yang didatangkan oleh orang-orang fasik, maka klarifikasikan terlebih dahulu, bertabayunlah terlebih dahulu. Bila tidak, kalian akan menyebabkan suatu kaum mendapatkan bencana, musibah disebabkan ucapan kalian yang begitu menelan bulat-bulat berita yang belum tentu jelas kebenarannya, atau bahkan kalian langsung men-share kepada lainnya sebelum kalian mengklarifikasikan tabayun terlebih dahulu, sehingga menyebabkan bencana pada suatu kaum atau seseorang. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Betapa banyak fitnah yang tersebar oleh orang-orang fasik yang jahat, yang menyebabkan darah pun tertumpah, kehormatan pun terkoyakkan, harta terampaskan, jiwa terbunuh, hanya karena berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Tidak sedikit dua saudara pun berpisah, suami istri pun terpisah, dua kelompok saling menyerang hanya disebabkan berita yang tidak jelas kebenarannya, belum jelas asal usulnya, terlebih jelas-jelas kebohongannya. Maka hadirin rahmati Allah, Islam mengajarkan kepada kita, cerdaslah dalam menerima segala informasi, dahulukan klarifikasi atas semua informasi, karena sering terjadi seorang atasan mudah mem-PHK, memutuskan karyawannya hanya karena berita dari sana sini yang belum tentu jelas kebenarannya, belum tabayun, belum klarifikasi, dia langsung termakan fitnah sehingga langsung mem-PHK karyawannya, langsung memutuskan silaturahim kepada saudaranya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, fatwa MUI tahun 2017 nomor 24 pun mengharamkan penyebaran berita bohong. Dan jangan sampai kita termasuk dalam ayat surah An-Nur ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang merasa senang, suka tersiarnya berita-berita kebohongan di tengah kaum muslimin, di tengah orang-orang yang beriman, maka baginya akan mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Maha mengetahui, engkau tidak Maha mengetahui. Maka hadirin, setiap informasi berita yang masuk ke dalam Android kita, yang masuk ke dalam HP kita, yang masuk ke dalam ruangan kita, jangan terburu-buru kita menyimpulkan sebelum bertabayun. Jangan terburu-buru kita memposting ulang sebelum kita mengklarifikasi. Kalau kita memposting ulang berita-berita bohong, maka termasuk orang yang mendapatkan siksa dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka cerdaslah dalam menerima berita, klarifikasi atas semua informasi, dahulukan saring sebelum sharing. Subhanallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu wa qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.